warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Diana, kelas 9A dari SMPN 1 Ligung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan cerita inspiratif yang berjudul Kisah tentang Antoni Salim. Antoni Salim, dia berhasil membangun kembali kerajaan bisnis Salim Group. Setelah sempat mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi 1998, sebelum krisis moneter dan ekonomi 1998, Grup Salim terbilang konglomerasi terbesar di Indonesia, dengan aset mencapai USS 10 miliar, sekitar Rp 100 triliun. Majalah Forbes bahkan pernah mengobatkan Liem CEO Liong, pendiri Grup Salim, sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Bank Sentral Asia atau BCA miliknya dirus pada saat krisis multidimensional 1998 itu. Untuk mengatasinya, terpaksa menggunakan BLBI dan akibatnya berutang Rp 52 triliun. Antoni yang sudah dipercayakan memegang kendala perusahaan menggantikan ayah handanya Sudono Salim, Liem CEO Liong, ini pun bertanggung jawab. Dia melunasi seluruh hutangnya walaupun harus terpaksa melepas beberapa perusahaan. Yang dilepas adalah PT Indosemen Tunggal Perkasa, PT BCA, kemudian dikuasai Farallon Capital dan Grup di Jarum, dan PT Indomobil Sukses Internasional. Namun, dia tetap mempertahankan beberapa perusahaan, diantaranya PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills yang merupakan produsen mie instan dan terigu terbesar di dunia. Selain itu juga berkibar beberapa perusahaan di luar negeri, diantaranya di Hong Kong, Thailand, Filipina, Cina, dan India. Majalah Globe Asia menobatkan Antoni Salim, bos grup Indofood, sebagai Taipan terkaya Indonesia. Dia berada di bawah posisi Budi Hartono, Grup di Jarum, dan Eka Tecipta Wijaya, Grup Sinarmas. Menurut perhitungan majalah itu yang didasarkan pada nilai kepemilikan saham baik yang listed atau non-listed, Antoni memiliki harta USS 3 miliar atau sekitar Rp 27 triliun. Kini Indofood terus tumbuh dan berkembang sebagai raja industri makanan di Indonesia. Bahkan bisnis Indofood kian terintegrasi dari hulu hingga hilir. Perusahaan ini banyak di sektor agribisnis, industri tepung terigu, produk makanan hingga menguasai jalur distribusi. Sejumlah produk konsumen bermerek Made in Indofood sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia, seperti mie instan, Indomie Super Mie Sarimi, susu Indomil tepung terigu, Bogasari segitiga biru, kunci biru, dan cakrak kembar, minyak goreng Bimoli, hingga mentega Simas. Di bawah komando Antoni, pada tahun lalu Indofood membukukan lembaga bersih Rp 22 triliun. Kami senang meskipun harganya komoditas terus bergelonjak. Namun, kami berhasil mencapai rekor laba bersih tertinggi, ujar Antoni dalam laporan keuangan Indofood 2009 yang dipublikasi baru-baru ini. Menurut dia, Indofood berhasil melewati berbagai tantangan dalam kurun waktu 5 tahun yang sulit ini. Bisnis model yang terdiri dari agribisnis dan non-agribisnis
telah membuktikan ketangguhannya dalam 2 tahun terakhir ini. Saat harga komoditas bergelonjak, dia mengakui krisis ekonomi global 2008 memang mengakibatkan penurunan harga berbagai komoditas secara tajam dan menurunkan tingkat inflasi. Pendapatan divisi agribisnis Indofood juga terpengaruh. Nilai penjualan Bogasari juga menurun karena tepung turun. Namun, dia menekankan turunnya harga komoditas justru berdampak positif bagi produk konsumen bermerek. Permintaan atas produk konsumen bermerek meningkatkan, sering naiknya daya beli konsumen untuk mengambil peluang yang ada dan mempertahankan kepemimpinan pasar. Indofood memilih memperkuat brand equity melalui investasi secara terus-menerus di berbagai merek yang kami miliki. Kami fokuskan program komunikasi menyeluruh untuk meningkatkan awareness konsumen guna menjaga loyalitas. Di samping itu, dia mengaku meluncurkan berbagai produk baru yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar. 2 varian baru grup Nodies yang diluncurkan pada 2009, kata dia, sangat sukses di pasaran untuk menembus pasar di daerah perdesaan. Anthony menyebutkan Indofood mengembangkan program Raja Pedesaan. Sebenarnya aktivitas bisnis yang dilakukan saat ini banyak, hanya saja tidak terlihat. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.